Diberikan kesempatan ke Presiden KPMI, Bung Daeng Wahidin. Silakan, Bung Daeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum buruh yang hadir hari ini, atas nama Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, juga Aliansi Gerakan Buruh Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional. Kita hadir di sini bukan dalam rangka merayakan, karena hari ini sejatinya kaum buruh Indonesia belum dapat menikmati nilai-nilai kemerdekaan. Kenapa? Kita saksikan hari ini di rezim Jokowi, jutaan orang menjadi pengangguran, ter-PHK gara-gara undang-undang Omnibus Law sialan buatan dari Jokowi Sontoloyo itu. Kurang ajar, beresik. Jutaan petani kehilangan tanah, jutaan rakyat masyarakat adat kehilangan tanahnya, dirampas oleh pemerintah, oleh rezim Jokowi Widodo ini yang kurang ajar, beresik ini, atas nama proyek strategi nasional tai kucing. Jadi belum lagi kawan-kawan kita, kawan-kawan ojol hari ini nggak jelas statusnya, saudara-saudara. Ojol asal tahu aja, kalau pakai seragam ojol masuk ke dalam mal dilarang. Tapi kalau kucing, anjing peliharaan semua masuk ke dalam mal. Kurang ajar ini rezim. Lebih mulia anjing, kucing daripada ojol, kawan-kawan kita. Maka dari itu mana ojol? Mana ojol? Siap melawan. Ini harga diri ente diinjak-injak. Kalau kalian juga tidak hadir di Mayday, bubar aja, mati aja lo. Kalian tahu rezim Jokowi ini selain sudah merusak masa depan rakyat Indonesia, juga merusak demokrasi Indonesia. Semua dibayar sama dia, semua diintimidasi sama dia. Akhirnya akibat cawe-cawe demokrasi, maka demokrasi Indonesia sampailah kepada titik nadirnya menjadi demokrasi terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Itu semua gara-gara kurang kencang. Itu semua gara-gara buruh ter-PHK, gara-gara demokrasi tak hancur lebur, gara-gara. Jadi Jokowi, kita simpulkan bahwa saudara Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia saat ini, adalah sumber dari segala sumber masalah di Republik ini. Maka dari itu, kaum buruh, petani, mahasiswa yang hari ini setengah mati kuliah karena uang kuliahnya tambah mahal, harus bersatu padu. Kita tuntut kepada rezim Sontoloyo ini, kita minta undang-undang Omnibus Law dicabut atau seluruh rakyat Indonesia bersatu turunkan Jokowi ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita cabut kekuasaannya. Siap tidak? Hari ini langkah kita akan evaluasi terus. Kita akan terus melakukan kerja-kerja revolusioner, progresif, demi tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia kembali di tangan rakyat, saudara-saudara. Jokowi tidak bisa lagi diharapkan untuk memperbaiki nasib-nasib kalian. Jokowi tidak bisa lagi diharapkan agar tanah-tanah rakyat itu bisa dikembalikan. Tai kucing itu bagi-bagi sertifikat. Yang ada adalah tanah-tanah strategis yang punya nilai-nilai komersil di bawah tanahnya. Semuanya disikat oleh mafia tambang di rezim Jokowi ini.
Jadi rezim perampok ini, rezim sontoloyo ini harus kita segera akhiri. Harus segera kita akhiri. Tidak bisa lagi Jokowi dibiarkan berlama-lama bercokol di dalam istana. Dia enak-enakan di dalam istana, kita capek-capek bayar pajak. Benar-benar. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, rakyat Indonesia dimanapun berada yang mendengarkan tontonan ini, sekali lagi kita tegaskan bahwa Joko Widodo adalah sumber segala sumber masalah. Maka dari itu haruslah Joko Widodo ini segera ditumbangkan sebagai Presiden Republik Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia melawan yang tidak melawan namanya Jokowi. Hidup. Baik, terima kasih Bang Daeng, Presiden KBMI yang secara tegas, lugas, dan membara menyampaikan orasinya. Untuk selanjutnya, saya minta seluruh kawan-kawan yang masih duduk di belakang, ayo berdiri merapat ke sini. Dari FBK, dari LEM, ayo silakan berdiri mendekati mobil komando, karena sebentar lagi waktu akan sepenuhnya kami serahkan kepada koordinator Aliansi Aksi Buruh Pejuang yang selalu gigih semenjak mahasiswa sampai dengan sekarang, baik memperjuangkan demokrasi di Indonesia, mengadvokasi petani, nelayan, termasuk hari ini menjadi tokoh buruh di Indonesia. Kita panggil sang pionir, sang inisiator, Bapak Muhammad Jamu Hidayat, untuk menyampaikan orasi politik sekaligus menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Aksi Buruh. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024. Kita merayakan atau memperingati 1 Mei pada tahun-tahun belakangan ini bukan pada suasana yang gembira. Tapi sejak rezim pemerintahan Jokowi berkuasa, kaum buruh, bahkan rakyat kecil pada umumnya menjadi sasaran empuk bagi peminggiran-peminggiran dan mempersiapkan. Karena itu saudara sekalian, kita pada 1 Mei ini harus memperingatinya dengan rasa prihatin dan marah. Tidak ada May Day Fiesta bagi kita semua. Tidak ada hura-hura dan gembira ria dalam May Day kali ini, saudara-saudara. Saya perlu menyampaikan bahwa gerakan buruh, tadi kata Pak Agus Diana, jangan sampai eksklusif hanya menjadi gerakan buruh, tapi gerakan buruh bersama seluruh sektor komunitas atau gerakan yang lainnya, seperti petani, seperti nelayan, mahasiswa. Namun Pak Agus tadi sebagai tokoh yang melegenda dalam gerakan reforma agraria, dia mengatakan dan merelakan bahwa perjuangan rakyat semesta Indonesia siap dipimpin oleh kaum buruh Indonesia. Karena itu saya ingin meneriakan sesuai dengan apa yang menjadi yel-yelnya GSPI, kaum buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Sama-sama kita ya, kaum buruh Indonesia, kaum buruh Indonesia, kaum buruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, termasuk membebaskan perbudakan di zaman digital 4.0 atau 5.0 yang sekarang sedang terjadi pada rakyat yang menjadi ojek online, saudara-saudara. Saya sudah tahu 200-300 tahun yang lalu ketika pertama kali mesin-mesin industri ditemukan, maka negara mengatakan demikian, biarkan saja antar dua kelompok masyarakat itu mereka bersekutu. Ada pemilik modal dan ada yang menjual tenaga. Negara tidak ikut campur, maka yang terjadi adalah pemilik modal menghisap habis-habisan para pekerja, saudara-saudara. Bahkan pada waktu itu kaum kapitalis mengatakan demikian. Bagaimana supaya tenaganya mereka kuat?
oh kalau gitu kita perlu kasih makan seperti kita masih makan kuda. Karena itu pada waktu itu saudara-saudara, kaum buruh di sana di Eropa juga diberikan dedak. Tahu dedak saudara-saudara? Dedak itu adalah makanan untuk kuda. Supaya tenaganya kuat, katanya kaum buruh, maka dibelilah dedak. Jadi betul-betul buruh itu dieksploitasi. Kemudian mereka melawan, mereka berserikat, mereka mengadakan perlawanan di mana-mana. Dan akhirnya negara ikut campur dan negara membuat peraturan-peraturan. Sehingga hubungan antara modal, pemilik modal, dan yang menjual tenaga menjadi berimbang. Tapi itu di Eropa. Di Indonesia, hubungan antara pemodal dan yang bekerja masih jauh dari berimbang. Karena itu kita akan terus melawan saudara-saudara. Nah, sekarang ojol ini nggak ada aturan yang mengatur. Negara abai terhadap hubungan antara aplikator dengan para jutaan ojol. Sehingga ojol saudara-saudara nasibnya jauh lebih parah dari kaum buruh kali ini. Dengarkan ini, kita harus bersolidaritas dengan mereka. Karena ada 5-6 juta ojol dan sekitar 25 juta keluarganya hidupnya dalam kesulitan. Mereka kerja 12-16 jam satu hari. Mereka tidak ada jaminan kecelakaan, jaminan sosial, tidak jelas. Dan tidak ada hubungan yang jelas dengan aplikator. Maka mereka sekarang adalah simbol perbudakan di era digital. Dan kita harus melawan ini semua kaum buruh Indonesia. Tapi tetap, karena ini memperjuangkan ojol, maka kaum ojol yang harus berorganisasi. Ya, kita berada di belakang mereka, dan kalau perlu kita bersama-sama. Mereka yang harus lebih dulu berorganisasi. Terakhir saya ingin mengatakan demikian, saudara, bahwa tidak perlu menjadi seorang Marxis, tidak perlu menjadi seorang sosialis untuk menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi adalah satpam dari oligarki, saudara-saudara. Dalam teorinya seperti itu. Pemerintah cenderung untuk menjadi satpam atau penjaga malam dari oligarki atau kaum kapitalis. Dan sekarang nyata sekali, 10 tahun belakangan ini pemerintahan Jokowi menjadi satpam dari kaum oligarki, bahkan oligarki hitam. Apa bentuk pentungan-pentungan dari satpam itu untuk kita semua? Pentungan-pentungan dari satpam itu adalah undang-undang, saudara-saudara. Undang-undang Omnibus Law adalah pentungan dari satpam rezim Jokowi untuk membela oligarki. Apalagi peraturan pemerintah itu juga adalah pentungan-pentungan untuk mengawal oligarki. Saudara-saudara, ini adalah sangat mengerikan dan kita betul-betul prihatin dengan mengaku diri sebagai negara Pancasila. Yang kedua, kalau kita mengaku diri seorang Muslim, barangkali di sini banyak yang beragama Islam. Tidak perlu menjadi Islam fundamentalis untuk mengatakan bahwa rezim Jokowi telah melawan apa yang disyaratkan dalam surat Al-Hasr ayat 7. Maka janganlah harta-hartamu hanya berada di sekeliling, di antara sekian, di antara kamu, di antara sedikit kamu. Maka harta-harta itu, uang itu harus beredar kepada seluruh masyarakat. Dan ini tidak terjadi pada pemerintahan sekarang ini. Karena itu, rezim Jokowi betul-betul rezim yang anti Pancasila, saudara. Karena itu kita harus tetap menyatakan bahwa kita dalam barisan perlawanan. Sampai kapanpun, sesedikit apapun, kita tetap harus menyatakan kita tetap berbeda. Apabila mereka hanya memikirkan untuk kepentingan segelintir orang saja. Saudara sekalian, tidak ada perjuangan, tidak ada gerakan besar yang tiba-tiba besar. Semua gerakan besar dimulai dengan langkah pertama yang dimulai dengan orang-orang sedikit tetapi militan. Dan kita semua yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang militan dan akan mengobarkan kepada semua teman-teman kita. Dan kita dendangkan, kita getarkan pada hari ini bahwa kaum buruh akan cawe-cawe dalam kehidupan bangsa. Kaum buruh akan ikut serta dan kebijakan bangsa. Dan karena itu, revolusi ini kita canangkan pada hari ini. Kita semua harus terlibat di daerah, di kabupaten, di provinsi. Apa-apa yang betul-betul bertentangan dengan
jiwa-jiwa kemerdekaan harus kita lawan. Demikian saudara, kita kalau disetujui saat mengakhiri nanti kita bakar foto-foto Jokowi, kita bakar foto-foto yang solid terhadap rakyat, karena itu adalah bagian dari kemarahan kita terhadap kebijakan yang ada selama ini. Terima kasih, selamat berjuang, merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.